Alhamdulillah, Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fa'atsma'nat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil ma'ud. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa tipe manusia di dalam menyikapi di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapnya adalah senantiasa hubbud dunya atau terlalu mencintai dunia. Motivasinya adalah bagaimana senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, mencari kehidupan dunianya. Bahkan kalau diingatkan terhadap urusan-urusan akhiratnya, maka mereka selalu mengacuhkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna, yang mereka itu lari seolah-olah tidak mau menghadapi kematian itu, minhu fa innahum mulaqikum, tetapi sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemput kalian semuanya, pasti akan menemukan mereka semuanya atau kita semuanya. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sikap mental manusia yang kedua itu adalah kasirul istighfar wal inabah, kasirul istighfar dan taubah. Senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sikapnya senantiasa masih takut menghadapi kematian. Tetapi takutnya adalah karena dirinya masih merasa bahwa kalau dirinya mati, bekalnya belum cukup, maka dia takut mati. Bekalnya, taubatnya, apakah diterima apa belum, maka mereka merasa ada ketakutan untuk menghadapi kematian. Tetapi senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang seperti ini adalah termasuk baik dan akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah golongan arifin. Mereka golongan arifin ini adalah senantiasa ingat, senantiasa mempersiapkan isti'dad lil maut, mempersiapkan dirinya terhadap kematian. Dirinya sama sekali tidak merasa takut sama sekali menghadapi kematian, sebab dengan kematian itu justru menyebabkan dirinya bisa berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang berikutnya lagi, ma'asyiral muslimin, adalah sikap tafwid dan taslim. Senantiasa pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian senantiasa mengingat perkara yang bisa memutuskan lazat, kenikmatan-kenikmatan yang di dunia, yaitu apa? Al-maut, yaitu kematian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut kafaratun likulli muslimin. Kematian itu menjadi kafarat, menjadi tebusan dosa-dosanya bagi orang-orang yang muslim. Ma'asyiral muslimin, di sini orang yang meninggal dunia itu dikatakan oleh Rasulullah adalah kafarat, menjadi tebusan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah. Penjelasan di dalam keterangan hal ini, qala al-Ghazali, wa arada bihadzal muslim, tetapi yang dikehendaki menjadi mati, menjadi tebusan buat orang yang meninggal dunia ini maksudnya gimana? Wa arada bihadzal muslim haqqan, maksudnya di dalam hal ini adalah muslimnya yang hak, wal mu'min sidqan, dan mukminnya yang benar.
Alladzi, siapa itu muslim yang benar? Alladzi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu muslim yang lain, masyarul muslimin. Jadi dia katakan muslim di sini adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan tangannya dan mulutnya. Sekarang ini masyarul muslimin yang terpenting. Jadi kalau kita, kematian kita bisa menjadi kafarat, tebusan seluruh dosa-dosa kita, maka kita harus menjaga akidah kita, hati kita, jangan sampai mempunyai su'dzon, persangkaan jelek sangka kepada sesama muslim. Hati kita dijaga, tangan kita dijaga, mulut kita dijaga, jangan sampai kita suka menyakiti sesama muslim, jangan sampai kita suka menebarkan hoax sesama muslim. Ini yang harus dijaga, hati-hati. Wa tahaqqaqat fihi akhlaqul mu'minin, dan nyata, semakin nyata orang yang menjadi mati itu menjadi tebusan adalah dirinya senantiasa dijaga akhlaknya kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini yang harus dijaga masyarul muslimin. Walam yatadannas minal ma'asi illa billamami wasaghair. Fal maut, maka kematian yang seperti ini yutahhiruha wa yukaffiruha ba'da istinabil kabair wa qamatil faraid. Maka kematian yang seperti itu, yang hatinya selalu dijaga, jangan sampai dikotori dengan su'dzon, salah sangka, suka melecehkan, suka menghinakan, suka merendahkan, menebarkan hoax kepada sesama muslim. Yang seperti itu matinya dalam keadaan disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dirinya menjauhkan dari dosa-dosa besar dan melakukan perintah-perintah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idun. Maka dalam hal ini cukuplah kematian itu menjadi nasihat terbaik buat kita semuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafal maut hana alaihi masaibud dunya. Barang siapa tahu tentang ma'rifatnya kematian, bahwa kita semuanya akan mati, maka diri akan merasa sangat ringan ketika menghadapi musibah-musibah perkara duniawi, wa humumuha, dan kesusahan-kesusahan duniawi. Wa kana Isa alaihi salam idza dzakaral maut yafturu min jildi daman. Isa alaihi salam, ma'asyiral muslimin, sikap mental para anbiya wal mursalin, juga para aulia, para nabi-nabi, para kekasih-kekasih Allah. Nabiullah Isa alaihissalam ketika dia diingatkan tentang kematian, maka begitu ma'rifatnya, begitu takutnya menghadapi kematian, sampai di dalam dari kulitnya mengalir darah, sampai dari kulitnya itu menetes darah karena takutnya kepada kematian. Wa kana Daud alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, idza dzakaral maut, ketika dia mengingat kematian, wal qiyamah, dan mengingat tentang hari kiamat nanti, maka dia menangis Nabiullah Daud alaihissalam, hatta tahla'a usulhu, sehingga sendi-sendinya terlepas, sehingga sendi-sendinya, tulang-tulangnya itu terasa terlepas semuanya. Fa idza dzakar rahmat, dan ketika mengingat tentang kasih sayang Allah, raja'at ilahi nafsuh, maka kemudian baru kembali lagi dari sendi-sendinya tadi kembali kokoh. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ilal masjid. Rasulullah pernah suatu ketika keluar dari masjid, masjid, melihat faidan qaumun. Maka kemudian Rasulullah melihat ada seorang kaum sahabat Nabi yang yatahaddasuna, mereka bercerita di dalam masjid itu. Wa yadhakuna, dan mereka tertawa-tawa di dalam masjid itu. Faqala, maka Rasulullah berkata, uzkurul maut, ingatlah kamu kepada kematian. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Lau alimtum, jika kalian semuanya mengetahui ma'alam, apa yang aku ketahui di dalam masalah hakikat kematian itu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Tentu kalian akan sangat sedikit tertawa, dan kamu akan sangat banyak menangisnya. Ma'asyiral muslimin, imra'atun sakat ila Aisyah, ada seorang perempuan yang matur, yang menghadap kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasawata qalbiha, terhadap kerasnya hatinya. Hatinya itu hati batu, susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat. Faqalat, maka Siti Aisyah, apa yang harus aku lakukan wahai istri Rasulullah? Faqalat aksiri min zikril maut, kata Siti Aisyah,
perbanyaklah kamu mengingat kematian. Yariqqa qalbuki, maka akan menjadi lembut hati kamu. Fafa'alat, maka kemudian seorang perempuan tadi melakukan nasihatnya Siti Aisyah. Faraqqa qalbuha, maka kemudian hatinya menjadi lembut. Hati yang lembut itu gampang menerima nasihat, gampang menerima nasihat-nasihat agama, tidak tidak kepala batu. Fajat tashkuru Aisyah, maka kemudian menyampaikan syukurnya kepada Siti Aisyah. Wa kana Ar-Rabi bin Khaisam, seorang waliullah, seorang ulama, namanya Syekh Rabi bin Khaisam, hafara qabran fi darihi. Ini adalah supaya dia mengingat kematian. Beliau itu punya rumah, tapi di dalam rumahnya dia gali kuburan. Dia gali kuburan. Wa kana yanamu fil lahdi, dan kemudian setiap hari beliau itu pokoknya setiap hari ada waktu untuk istirahat, tidur, zikir, tidur di dalam liang lahatnya dari kullayaumin marrah, setiap sehari semalam satu kali. Liyastadima bihi dzikral maut, agar supaya terus-menerus di dalam hatinya ingat kematian, ingat dirinya akan mati, akan masuk ke liang lahat. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yazma'u kulla lailatin. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang sangat luar biasa, di dalam kepemimpinannya yang sangat adil, keturunan Umar bin Khattab, itu setiap malam berkumpul dengan para fuqaha, para ulama-ulama, kemudian mereka mengingat terhadap kematian, mereka saling mengingatkan terhadap kematian, maka kemudian mereka dan mengingatkan terhadap kiamat dan hari akhirat. Sumayabkuna, maka kemudian mereka semuanya menangis, hatta ka'anna baina aidihim janazah, seolah-olah dirinya itu sedang berada di tengah-tengah jenazah. Wa kana Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin seorang ulama juga, idza dzukra indahul maut, ketika disebutkan dirinya terhadap kematian, mata kullu udwin minhu, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi mati semuanya. Tetapi kenapa ma'asyiral muslimin, sekarang ini banyak orang yang masih juga melalaikan terhadap kematian, padahal kita ini setiap hari disuguhkan di tetangga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita untuk menuju kematiannya. Telah menuju kita sering mengantarkan orang mati, kita sering menyolatkan orang mati, kita sering memandikan orang mati, kita melihat orang-orang mati di sana dan di sini. Tapi tapi kenapa kita masih belum bisa mengambil pelajaran? Seolah-olah kematian itu hanya untuk orang lain, untuk diri kita masih sangat jauh. Ini masalahnya. Jadi kita ditipu oleh ditipu oleh diri kita sendiri, seolah-olah mati itu miliknya orang lain, bukan untuk diri kita. Inilah ma'asyiral muslimin, sehingga kita ini masih jauh untuk mengingat kematian dan senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu ma akhafu alaikum khoslatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang paling aku takutkan kepada diri kalian. Apa itu? Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama adalah memperturutkan hawa nafsu, yang kedua adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu seolah-olah mati itu masih jauh. Inilah menjadikan sebab diri kita tidak mau sadar-sadar, masih tidak mau tidak segera taubat kepada Allah, mendekat kepada Allah, seolah-olah urusan mati itu masih jauh, urusan kematian itu masih jauh, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hawa nafsu, orang yang suka memperturutkan hawa nafsu menyebabkan dirinya memalingkan dirinya, hatinya daripada kebenaran, yaitu tulul amal, menyebabkan kita juga hubbud dunya. Waqala Imam Ghazali, i'lam, ketahuilah, anna tulal amal lahu sababani. Kenapa orang punya sebab itu tulul amal, panjang angan-angannya? Sebabnya dua hal. Ahaduma, yang pertama adalah al-jahlu. Orang punya sikap tulul amal, panjang angan-angan. Kalau punya angan-angan jauh, seolah umur kita masih jauh, kita planning perkara dunia ini masih sangat jauh. Kita kalau bikin rumah, seolah-olah kita mau bikin rumah seperti istana. Kalau kita mau beli tanah, semuanya tanah mau dibeli. Kalau kita bisnis, semuanya bisnis mau dikuasai. Padahal kita dikejar terhadap kematian. Itu kita lupa terhadap ini. Permasalahannya apa kita sampai tulul amal? Kata Imam Ghazali, yang pertama tulul yang pertama adalah al-jahlu, masalah kebodohannya. Yang wal akhar, yang kedua adalah hubbud dunya, terlalu cinta dunia.
Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu yang terpenting setelah kita mengingat terhadap kematian itu, yang paling terpenting adalah bagaimana mempersiapkan amal bekal kita menghadapi kematian. Oleh karena itu memperbanyak amal soleh seperti menjalankan sholat. Kita punya rutinitas membaca Al-Quran. Kita rutinitas suka bersodakoh, bersodakoh, infak dan bersodakoh. Yang berikutnya lagi kita punya rutinitas membaca sholawat. Di antaranya sholawat adalah kalau bisa minimal 100 kali. Di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa orang punya rutinitas baca sholawat kepada Nabi 100 kali, wajibat syafaati. Kata Rasulullah, wajib orang itu dapat syafaat itu. Tapi kalau orang itu punya rutinitas dalam sehari semalam baca sholawat 1000 kali, maka dirinya tidak akan meninggal dunia sebelum dirinya dikasih tunjuk tempatnya di surga nanti. Maka oleh karena itu kenapa ada orang meninggal dunia dalam keadaan senyum padahal dia sakit? Sebab dia sudah dikasih tunjuk tempatnya di surga ketika dia mau wafat. Maka ia tersenyum, maka dia bahagia. Bahkan dia dalam keadaan sujud bahagia. Karena apa? Dia dikasih tunjuk tempatnya di surga. Bagaimana caranya? Yaitu punya rutinitas membaca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam. Walaupun sholawat yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Yang pendek-pendek. Boleh juga yang mungkin sebagian yang panjang, sebagian yang pendek, supaya bisa mencapai 1000 kali. Yang berikutnya lagi adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. La ilaha illallah samanul jannah. Wa qala Nabi, Rasulullah bersabda, la ilaha illallah itu adalah harganya surga. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dirinya akan masuk surga. Ala ukhbirukum bisain amara bihi Nuh alaihi salam. Apakah kamu tidak mau saya kasih kabar sesuatu yang diperintahkan Nuh kepada anaknya? Qala ya bunayya, wahai anakku, amuruka bi amrayni wa anhaka an amrayni. Saya perintahkan kepada kamu anakku 2 perkara dan aku larang dirimu 2 perkara. Apa itu? Andaqula la ilaha illallah, agar kamu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fa innas sama, kata Nabi Nuh, sesungguhnya langit dan bumi kalau dijadikan di timbangan yang satu dan la ilaha illallah di dalam timbangan yang lainnya, maka la ilaha illallah lebih berat dunia langit bumi beserta seluruh isinya. Sedemikian hebat luar biasanya zikir la ilaha illallah ini. Wa amuruka an taqula subhanallah, dan aku perintahkan kepada kamu untuk berzikir subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, fa innaha sholatul malaikah, karena subhanallah wa bihamdih ini adalah tasbihnya para malaikat, tasbihnya para makhluk. Dengan itu yurzaku dan dengan itu makhluk itu diberi rezeki. Ma'asyiral muslimin, kita melihat semut, kita melihat semua binatang-binatang, zikirnya subhanallah bihamdih. Dengan zikir itu mereka diberi rezeki oleh Allah, jalan-jalan rezeki. Semut tidak pernah sekolah, tidak pernah susah untuk cari makan. Kita kadang-kadang susah untuk bagaimana punya anak, kasih makan dan sebagainya, karena kurang zikir. Maka oleh karena itu perbanyak zikir subhanallah bihamdih agar rezekinya dilancarkan. Karena itu zikirnya malaikat, zikirnya seluruh makhluk, binatang tumbuh-tumbuhan yang ada di semesta ini. Wanhaka, yang aku larang kepadamu wahai anakku, antusyrika billah, jangan sampai kau musyrik kepada Allah. Fa inna man asyraka billahi syai'an faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa musyrik kepada Allah, sungguh diharamkan dirinya masuk ke dalam surga. Wanhaka anil kibr, dan aku larang dirimu mempunyai sikap sombong. Jangan sampai kamu nyika sombong kepada makhluknya Allah sama manusia. Aku larang kamu untuk mempunyai sifat sombong. Fa innahu la ahada yadkhulul jannah, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga. Wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya ada misqala habbatin, ada seberat biji daripada sawi daripada kesombongan itu. Maka jangan sampai kita punya kesombongan, apalagi sombong kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau kelihatan susah wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril. Ya Jibril, aku beberapa hari ini sedang mengangan-angan bagaimana keadaan umatku nanti di akhirat. Apakah kamu memikirkan bagaimana umatmu yang muslim atau yang kafir? Tidak wahai Jibril, yang aku pikirkan
bagaimana keadaan umatku yang dia bal bi amri la ilaha illallah. Tapi yang aku pikirkan, aku pikirkan adalah bagaimana tentang la ilaha illallah, umatku yang sudah berzikir la ilaha illallah. Bagaimana keadaannya nanti ada akhirat. Maka setelah itu malaikat Jibril mengajak Rasulullah di kuburan. Di atas kuburan itu kemudian malaikat Jibril sayapnya yang kanan dikepakkan kepada kuburan. Wahai penghuni kubur, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Maka begitu dia bangkit, dia melihat ada seseorang bangkit dari kubur, wajahnya bercahaya putih dalam keadaan yang luar biasa bahagia. Terus kemudian setelah bahagia itu dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disuruh kembali lagi, ud ilal qabrika, kembali kamu ke kuburmu. Maka dia kembali lagi. Terus setelah itu malaikat Jibril mengepakkan sayap yang kiri ke kuburan berikutnya. Maka kemudian apa yang dikatakan penghuni kuburan itu, dia kelihatan hitam legam, wajahnya hitam legam, wajahnya ketakutan dan luar biasa. Apa yang disebut wa hasratah wa nadamatah wa aswatah, faqala, artinya adalah penyesalan, sungguh penyesalan yang tiada henti-henti. Sungguh aku menyesal, sangat menyesal keadaanku, sangat menyesal diriku di dalam kuburan ini. Kemudian dia disuruh kembali lagi. Faqala, maka kata malaikat Jibril, itulah keadaan umatmu, itulah keadaan manusia, orang yang ahli zikir la ilallah di kuburnya di akhirat nanti seperti itu. Dia bahagia, wajahnya bercahaya, wajahnya sangat bercahaya. Tapi kalau orang-orang yang tidak ahli zikir la ilaha illallah, maka nanti dia akan hitam legam, ketakutan, dan kemudian masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, nanti di akhirat ma'asrul muslimin, ada seorang yang ada seseorang yang ditimbangan amalnya, kemudian fayakhruju lahu tis'una sijlan, kemudian dikeluarkan dirinya ada 99 bendel, kullu sijlin minha muddul basar, setiap bendelnya itu ada sepanjang pandangan mata, seluruh catatan dosa-dosanya semuanya 99, semuanya sepanjang pandangan mata itu semuanya catatan dosa-dosanya, dosa yang kecil maupun yang semuanya tercatat sangat rapi. Kemudian dengan itu maka karena terlalu banyak dosa, maka kemudian dia harapannya pasti dia masuk neraka. Kemudian dikeluarkan lagi dari malaikat, ternyata di situ dia masih ada secarik kertas yang di situ fayudha'u fi kafatil mizan, mislu unmulatin, yaitu sepenggal kertas selebar daun jari, fiha syahadatun, di situ ada catatan bahwa dirinya pernah berzikir dengan ikhlas la ilaha illallah wa anna muhammadan abdur rasuluh. Maka kemudian catatan yang satu kali kalimah itu kemudian taruh di timbangan yang lain, maka kemudian seluruh dosa-dosanya yang 99 tadi, yang catatan 99 bendel, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, perbanyak zikir supaya hati kita tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan mendamaikan, menentramkan hati kita. Sesungguhnya di dalam hati kita itu kalau damai, tenang, itu adalah tandanya kita itu adalah sudah mencapai orang-orang yang ahli zikir kepada Allah. Dan surga itu adalah tempatnya kedamaian. Kalau dada kita tidak pernah rasa damai dan tenang untuk berzikir, bagaimana kita bisa merasakan damai dan tenangnya di surga nanti? Itu dimulai dari tenangnya, damainya hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatu innas samiul alim. Istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.